Shalom Bapak dosen dan teman-teman mahasiswa, kami dari kelompok Omega yang terdiri dari 4 orang, yakni Kak Rejeki Putragulo, Jafar Manjai, Franciscus Salabait, Natalia Radiena. Kami akan membahas tentang aplikasi Duolingo. Duolingo merupakan aplikasi pembelajaran bahasa berbasis digital yang dirancang dengan pendekatan interaktif dan adaptif untuk membantu pembelajar memahami bahasa asing secara bertahap. Aplikasi ini mengintegrasikan latihan visual, audio, kinestetik melalui berbagai bentuk aktivitas seperti mengenal huruf, pencocokan kata, latihan mendengar, serta penulisan, sehingga mendukung proses internalisasi bahasa secara komprehensif. Struktur pembelajaran Duolingo disusun secara sistematis dari tingkat dasar hingga lanjutan, memungkinkan pengguna membangun kompetensi linguistik secara progresif. Penjelasan selanjutnya saya akan serahkan kepada Kak Rejeki Gulo. Baik, terima kasih. Adapun rencana pelaksanaan pembelajaran dalam pengenalan aplikasi Duolingo ini untuk belajar bahasa Yunani, terutama abjad, yang merupakan identitas rencana pelaksanaan pembelajarannya, yaitu dalam konteks satuan pendidikan ini di tingkat perguruan tinggi ya, entah di universitas, institut atau sekolah tinggi. Untuk mata pelajarannya itu bahasa Yunani dasar. Topik pembelajaran penggunaan aplikasi Duolingo dalam belajar abjad bahasa Yunani. Nah, model pembelajaran berbasis teknologi digital. Kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama itu Franciscus Salabait, Natalia Radiena, Rejeki Putragulo, dan Jafar Manjai. Capaian pembelajaran: mahasiswa mampu mengenal, memahami, dan menggunakan abjad bahasa Yunani secara dasar melalui pemanfaatan aplikasi Duolingo dengan menekankan kemampuan mengenali huruf, melafalkan bunyi, menulis kata sederhana, serta menggabungkan kata secara bertahap. Dalam tujuan pembelajaran ada 6 poin di sini, yaitu menjelaskan fungsi dan manfaat aplikasi Duolingo sebagai media pembelajaran bahasa Yunani, kemudian melakukan proses registrasi dan login pada aplikasi Duolingo secara mandiri. Yang ketiga itu mengenali dan memahami huruf-huruf dasar dalam abjad bahasa Yunani, mampu menulis abjad Yunani menggunakan fitur latihan pada aplikasi, nanti akan dijelaskan oleh rekan saya Jafar Manjai, kemudian mengidentifikasi bunyi dan pelafalan huruf Yunani melalui latihan pendengaran, dan menggabungkan huruf Yunani menjadi bentuk sederhana yang bermakna. Materi pembelajaran meliputi pengenalan aplikasi Duolingo sebagai media pembelajaran abjad bahasa Yunani, langkah-langkah registrasi dan login pada aplikasi Duolingo yang akan dipandu oleh Natalia Radiena nantinya, lalu pengenalan abjad bahasa Yunani, latihan menulis abjad Yunani, latihan pendengaran dan pelafalan huruf Yunani, lalu penggabungan huruf Yunani menjadi satuan sederhana. Pada tingkat metode pembelajaran ada 3 poin di sini, yaitu diskusi terbimbing, praktik langsung berbasis aplikasi, dan latihan mandiri. Media yang akan digunakan adalah aplikasi Duolingo itu sendiri yang bisa diakses melalui handphone, laptop, atau desktop. Nah, kemudian sumber belajar terdiri dari modul pengantar abjad bahasa Yunani dasar, lalu kemudian panduan penggunaan aplikasi Duolingo. Langkah-langkah dalam pembelajaran ini mencakup kegiatan pendahuluan, lalu kegiatan inti pembelajaran di sini terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama itu pengenalan aplikasi Duolingo, mulai dari pengenalan aplikasi, login, hingga sampai kepada registrasi hingga nanti masuk ke dalam cara penggunaannya, lalu kemudian registrasi dan login, pengenalan abjad bahasa Yunani, belajar menulis huruf Yunani, lalu menggabungkan huruf Yunani menjadi satu kata. Sebagai kegiatan penutup, pendidik bersama mahasiswa melakukan refleksi singkat terhadap proses pembelajaran, lalu pendidik memberikan penguatan mengenai manfaat belajar abjad bahasa Yunani dengan menggunakan aplikasi digital, terutama Duolingo. Demikian penjelasan singkat tentang rencana pelaksanaan pembelajaran pada bagian ini.
penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya Natalia Radiena. Oke, baik teman-teman. Berikut seperti yang sudah dijelaskan di dalam RPP bahwa kita akan belajar bersama-sama teman-teman mahasiswa bagaimana cara login atau mendaftar di aplikasi Duolingo. Duolingo. Oke. Awalnya saya share screen dulu. Oke, apakah sudah terlihat device saya? Oke. Sudah. Nah, berikut teman-teman, kita akan belajar bersama untuk aplikasi ini. Nah, kita mulai dari awal. Silakan teman-teman buka browser kesayangan kalian masing-masing. Yang mau pakai Google Chrome bebas ya, atau yang sudah mau menggunakan aplikasi seperti handphone atau device yang lain juga boleh. Kalau yang menggunakan handphone silakan buka Play Store, lalu klik Duolingo, lalu kemudian teman-teman silakan diinstal. Nah, sekarang saya akan membantu teman-teman untuk teman-teman membukanya menggunakan device komputer atau laptop ya. Nah, seperti biasa ketika kita sudah membuka Google, silakan teman-teman mengetik di situ Duolingo ya, Nah, itu sudah ada. Lalu diklik ya. Oke. Kalau sudah diklik, teman-teman silakan klik bagian atas yang ada itu websitenya itu, silakan diklik. Nah, karena ini kenapa saya langsung sudah masuk di aplikasinya, karena saya sudah memakai aplikasi ini. Oleh karena itu saya akan close atau saya akan tutup, lalu kita akan masuk dari login gitu ya. Nah, kita kembali lagi, lalu kita masuk untuk login. Nah, kita masuknya menggunakan login. Nah, karena dia sudah masuk seperti ini, awalnya saya harus log out dulu. Karena saya sudah punya akun, jadi harus di log out dulu supaya teman-teman bisa belajar menggunakannya dari awal, bagaimana cara mendaftar ya. Itu udah log out. Nah, ini adalah tampilan awal kalau teman-teman itu belum memiliki akun seperti baru pertama kali ya. Kalau saya karena sudah, jadi ini adalah tampilan awal ketika teman-teman baru pertama membuka Duolingo di browser pilihan teman-teman ya, terkhusus yang menggunakan laptop dan device komputer. Nah, kalau teman-teman sudah punya akun seperti saya, teman-teman itu tinggal klik get start gitu ya, atau mulai. Tapi kalau teman-teman belum punya akun, teman-teman itu harus klik yang I already have an akun atau saya sudah siap untuk membuat sebuah akun. Nah, kalau teman-teman memilih sudah siap untuk membuat akun, dia akan masuk seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat itu nama saya Natalia R itu karena saya sudah punya akun. Nah, kalau teman-teman ingin punya akun yang lain atau dua akun, itu teman-teman bisa memilih use other akun. Nah, kalau teman-teman ingin mendaftar manual, maka teman-teman mengklik di bagian pojok kanan atas itu sign up, yaitu mendaftar. Nah, tapi kalau teman-teman klik, kita contoh ya, kalau teman-teman klik, maka dia akan muncul seperti ini, bertanya tentang how old are you, berapa umur kamu, lalu teman-teman harus masukkan email dan lain-lain, membutuhkan beberapa menit. Untuk cara cepatnya, teman-teman tinggal klik Google aja, lalu teman-teman menggunakan email teman-teman. Inilah salah satu email teman-teman yang menurut teman-teman paling cocok untuk itu. Nah, maka teman-teman akan masuk. Nah, dia akan langsung masuk seperti ini karena memang email tadi itu saya sudah pakai untuk masuk. Nah, sekarang kita log out lagi, lalu kita masuk ke tampilan awal. Nah, ini tampilan awalnya seperti ini. Karena kita sudah buat akun tadi dengan menggunakan email, sekarang kita masuk atau kita klik
get start. Nah, ketika kita masuk, Duolingo akan memberikan kita pilihan bahasa apa yang mau kita pelajari. Nah, ini ada berbagai macam bahasa, teman-teman bisa lihat karena kita akan belajar bahasa Yunani di pembelajaran kali ini atau Yunani dasar ini. Jadi kita klik Greek atau bahasa Yunani. Ketika teman-teman mengklik Greek atau bahasa Yunani, Duolingo akan mengatakan bahwa I'm there, I'm Duolingo. Berarti saya di sini, saya adalah Duo gitu ya. Nah, habis itu teman-teman klik continue, lalu dia mengatakan ayo kita mulai ya. Nah, setelah itu teman-teman continue lagi. Nah, sekarang Duolingo akan memberikan kepada teman-teman beberapa pertanyaan untuk dijawab sebelum menggunakan aplikasi ini. How did you hear about Duolingo? Atau dari mana kamu tahu tentang Duolingo ya? Jadi dari mana teman-teman tahu tentang aplikasi ini? Ya, contoh dari YouTube. Klik next. Lalu kemudian what are you learning? Kenapa kamu ingin belajar bahasa Yunani? Ya, teman-teman silakan pilih, kita pilih aja support my education atau mendukung pendidikan saya gitu ya. Lalu kita lanjut, how much do you know? Nah, kamu mau tahu dari mana? Jadi kamu baru ya. Jadi kita new, baru di aplikasi ini. Lalu kemudian ini adalah untuk pertanyaan selanjutnya. Teman-teman langsung aja continue. Lalu ini what's your daily learning goals? Tujuan kamu untuk belajar ini berapa hari? 5 menit per hari, 10 menit per hari, ya kita 5 menit aja per hari ya. Lalu continue, lalu kemudian now let's find the best speech to start. Teman-teman mau mulai dari mana? Nah, kalau teman-teman itu sudah punya level bahasa Yunani yang cukup tinggi, berarti teman-teman find my level. Tapi kalau teman-teman baru, maka teman-teman akan mulai dari start from the stretches. Nah, setelah itu continue. Lalu it can be hard to stay motivated. Dia mau supaya kita tahu bahwa ini sulit dalam belajar, tapi kita harus tetap memiliki motivasi. Itu yang dikatakan oleh aplikasi ini. Setelah itu, jadi sekarang kita sudah siap untuk main game dengan cara belajar gitu ya, itu kata dia ya. Nah, sekarang dia akan loading untuk kita masuk ke dalam aplikasi. Nah, ini dia, kita sudah masuk di dalam aplikasi. Nah, ini adalah kita sudah masuk di dalam aplikasinya. Selanjutnya kita akan belajar bersama, oleh karena itu saya kembalikan kepada Kak Yavan. Oke, terima kasih Kak Natalia. Saya akan melanjutkan bagaimana kita mulai dari pengenalan abjad hingga nanti kita masuk kepada bagaimana cara penulisannya. Nanti terakhir kita akan belajar bersama tentang bagaimana setelah beberapa huruf itu digabungkan menjadi satu kata, dan itulah proses yang kita akan belajar bersama-sama. Jadi 3 poin utama yang akan kita belajar bersama pada sesi ini. Izin saya share screen dulu. Oke, apakah sudah kelihatan ya? Sudah. Oke, terima kasih. Nah, untuk bagian yang dimana kita belajar tentang abjad itu, kita lihat di bagian tadi udah kita dijelaskan dari awal bagaimana cara mendaftarnya, apa saja isi yang ada di dalam aplikasi Duolingo ini. Nah, untuk mengenal abjad itu kita bisa masuk di bagian liter ini. Nah, di sini kita akan belajar bersama tentang abjad di dalam Yunani. Dan perlu saya jelaskan terlebih dahulu bahwa aplikasi Duolingo ini mengajari kita bahasa Yunani itu dengan versi yang udah modern, bukan versi yang lama. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini bentuk-bentuk pelafalan setiap abjad itu tidak seperti yang kita ketahui yang secara umum. Contoh alfa, beta, gamma, tetapi ini lebih kepada ini A, ini B, ini G, ini D gitu. Nah, untuk jumlah abjad mungkin kita udah cukup mengerti. Adik-adik atau kawan-kawan semua bisa menghitung secara pribadi atau sama-sama. Jadi kalau kita hitung semua berapa abjad ini, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 kali 4 jumlahnya ada sebanyak 24 abjad. Jadi jumlah abjad di dalam bahasa Yunani itu ada 24. Kalau Indonesia ada 26. Itu bedanya kita dua. Nah,
untuk pengenalannya ada A, ada B, ada G, ada D, ada E, ada Z, ada I, ada TH. Nah, ini ada I lagi. Nah, jadi di Yunani itu ada beberapa huruf yang double, tapi kita bisa membedakannya. Kayak I, ini double. Kayak O, ini double juga. Ini Omikron kalau umumnya, kalau ini Omega. Nah, jadi kita harus belajar bersama-sama. Nah, di bawah ini juga ada dua vokal. Nah, seperti I, ini ada an, ada e. Jadi ini membantu kita untuk mengenal setiap abjad Yunani, karena di bawah itu udah ada cara bacanya setiap kata itu. Kayak gini kan, ini e. Kalau kita lihat ini kan, kalau bahasa Indonesia itu berbentuk n kan. Nah, jadi di bawah itu ada e. Nah, kalau gini kan ini ada o. Nah, jadi di sini kan udah diperjelas, ada kalau yang ada abjad dalam bentuk huruf kapital, ada juga abjad yang berbentuk huruf kecil. Jadi kita bisa pelajari bersama-sama lah. Seperti, nah, di samping itu keuntungan di dalam aplikasi Duolingo ini juga kita bisa langsung mendengar cara bacanya. Contoh kayak ini saya klik sini. Ah, ini langsung dia sebut A gitu. Contoh kalau ini dia sebut O gitu. Nah, kalau kayak gini di bawah ini kita coba klik yang dua vokal ini. Dibacanya I, nah gitu. Langsung kita dituntun untuk belajar bagaimana sih menyebut abjad di dalam bahasa Yunani. Nah, di bawah ini ada juga konsonan dalam ada dua konsonan di sini, dua pelafalan. Katanya ang, gitu. Nah, ada ga. Nah, ini mempermudah kita lah. Intinya di situ kalau kita mau belajar tentang bahasa Yunani. Nah, sekarang kita akan masuk kepada bagaimana sih cara menulis huruf atau abjad di dalam bahasa Yunani. Kita klik di bagian the letters ini. Nah, ini ada beberapa. Kalau kita contohnya lebih mau mengenal lagi cara pelafalan abjad Yunani, contohnya A. Kita tinggal klik ini. Langsung dia sebutkan A. Kayak gini. O. Gitu. Ini. T. Nah, ada X. Nah, kita akan masuk kepada memulai cara menulis abjad Yunani. Kita klik di sini start listen. Oke, kita tunggu. Nah, ini udah muncul. Nah, untuk juga mau melatih lagi pendengaran kita terkait dengan pelafalan abjad, kita bisa klik lagi nih A. Nah, untuk cara nulisnya tinggal kita ikuti tanda panah yang udah diberikan di gambar ini. Ini kan bentuk tulisan abjad Yunani yang A. Tinggal kita tulis kayak gini, ikuti aja nih pelan-pelan. Oke, teman-teman. Nah, ini kalau udah sampai sini kan, nah ini bagian ini. Nah itu enaknya di aplikasi ini, ketika hal yang kita lakukan atau praktek yang kita terapkan di dalam aplikasi ini, langsung kita diberikan report. Contoh kalau apa yang kita lakukan itu benar, maka langsung diberikan kata-kata pujian. Contohnya great job. Nah, kita bisa melanjutkan. Itu tadi cara penulisan abjad di dalam Yunani. Salah satu keuntungan di dalam aplikasi ini, kita itu terus dituntun terus sampai benar-benar familiar dengan kata itu. Nah, contoh ini kan A. Kita klik aja nih A. Nah, kita dikasih pilihan. Contoh, teman-teman kita sambil berinteraksi ya, teman-teman. Nah, ayo teman-teman coba pilih yang mana yang benar, yang tulisan A. 1 atau 2 atau 3, yang mana? 3. Oke. Kita coba pilih ya, kita coba cek benar atau salah. Nah, nicely done. Dia langsung report. Jadi kalau benar itu langsung dia kasih tahu. Oke, kita lanjutkan, continue. Nah, ini abjad yang kita pilih yang salah ya. Contoh kita pilih yang salah, yang mana yang salah contohnya? Oh, ini kita coba pilih yang nomor 2 ini.
Oke, kita coba cek benar atau salah guys sih. Nah, salah. Jadi ada pembeda ketika tadi jawabannya benar itu warnanya hijau. Nah, ketika warna kayak gini yang muncul berarti jawaban yang kita pilih itu salah. Dan dia langsung kasih kita solusi. Di bawah ini ada tulisan correction solution. Nah, jawaban yang benar itu menurut dia O, dan memang itu jawaban yang benar. Nah, kita bisa continue. Nah, kita bisa pilih lagi select the correct character for A. Yang mana tulisan A? Ada di nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3 atau nomor 4. Kita tinggal pilih. Contoh kita Nomor pilih 2. A itu di nomor 2. Nomor 2. Ayo kita cek ya. Kita coba cek benar atau salah. Wah, benar katanya. Terbiasa, ternyata kalian pintar ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, what do you hear? Apakah suaranya kedengaran? Kagak ya? Di sini kurang kedengaran sih. Oke, berarti kalau kedengaran. Nah, dia itu sebut A. Yang mana tulisan A di sini? Ada 1, ada 2. 3. Nomor 3. Nomor 3. Kita coba cek. Nah, ini nice. Jadi jawaban kita benar. Langsung dia kasih tahu kalau jawaban itu benar. Nah, sekarang kita akan masuk kepada cara penulisan huruf X di dalam abjad Yunani. Nah, ini huruf X di dalam Yunani. Kalau kita ini yang di atas yang punya kita yang tanda sidang itu. Kalau punya orang Yunani, X-nya itu kayak gini. Nah, kayak 3 terbalik. Tapi ada ekornya di bawah ini. Oke, kita coba belajar cara nulisnya kayak gini. Ikuti aja tanda panahnya ini. Oke, teman-teman, ini tulisan apa tadi? Ini huruf apa tadi? Oh, X. Ternyata pintar, karena Natalia ini pintar, Natalia ya. Oke, ini kita disuruh dengarkan apa suara yang kamu dengarkan dan pilih mana kata tersebut. Nah, ini kata Xa atau X, yang mana? 1 atau 2 atau 3? Nomor 1. Nomor 1. Ah, aktif sekali kalian ini. Nah, itulah anak-anak kayak gini yang aku suka kalau belajar aktif ya. Oke, katanya great job. Nah, langsung report. Memang bagus aplikasi ini lah, bisa lah dipakai Nomor untuk 4. nomor 4. Nah, ini anak-anak yang punya inisiatif tinggi inilah yang kita butuhkan di dalam pendidikan ini. Oke, kita coba cek ya benar apa salah. Oh, benar katanya Wisam. Continue. Nah, ini kita diajarkan cara menulis T di dalam bahasa Yunani. Oh, ternyata sama dengan Indonesia ya bentuk T-nya. Oke, ta. What sound does this make? Nah, seperti tadi yang saya katakan bahwa ini kita bisa mendengarkan cara pelafalannya. Ini tulisan T. Terus yang mana T yang benar di sini? Nomor 3. 3. Oh, nomor 3. Oke, benar. Kalian ini memang bisalah kita bawa nanti ke Yunani kalian ini ya. Oke, yang X, yang mana yang X? Masih ingat yang tulisan X ya? Huruf X, mana masih ingat nggak? Wih, Nomor 1. daya ingat kalian ini memang bagus lah. Nice job katanya, kerja bagus. Oke, what do you hear? Xa, mana 1. X katanya? 1 memang. Nomor 1. Oh, benar. Ini saya coba ya. Tox. Yang mana yang duluan? Tox katanya, Tox. Ox. T. T dulu. T. O X. O. Gimana kalau kita salah? Contohnya kita udah salah kan? Kita salah penyebutan. Nah, kita tarik kembali ke bawah dulu. Kita tarik ke bawah dulu. Baru kita pilih ini. Baru gini. Nah, baru kita cek benar nggak yang kita pilih. Oh, ternyata amazing. Nah, kalian ini pintar lah. Oke, what do you hear? Apa yang kamu dengar? Ta. Ta yang mana? Ta itu yang atau T? Nomor 3. Nomor 3. 3. Oke, good job. Oh, ini memang katanya memang kalian bagus semua katanya. Anak-anak pintar. Nah, ini kita akan mencocokkan kata. Mencocokkan huruf. Yang mana huruf A? Nomor berapa dia? Nomor 7. 8. Oke, benar. Oh, benar. Berarti kalau benar itu dia kasih warna hijau. Ada bintang-bintangnya itu. Memang sungguh mempesona lah. Yang T. Nomor 5. Nomor 5. Oh, benar. Coba kita pilih O. Kita Nomor kasih salah 6. contoh. Salah. Kalau yang mana yang benar tadi nomor 6 atau 7? 6. 6. Oh, 6. benar.
Oke, pintar. Nah, amazing katanya, kerja bagus. Good job. Masih ingat tulisan huruf Nomor X? 4. Wih, Itu memang nomor 4. daya ingat kalian ini memang bagus lah. Nah, ini lagi masuk kepada mencocokkan huruf yang Iya, dua vokal. Nah, mana XO? Yang mana itu XO 8, itu? nomor 8. Oh, benar ternyata. Yang AT yang mana ini? Nomor Enam. 6. Nomor 6 Pak. Oh, benar. Yang pintar ya. Frans aktif ya, Frans ya. Oke. Nomor 5, Ya, Pak, siap, nomor siap. 5. Nomor 3 ini cocokannya nomor Nomor 5 lima. coba ya. XA. Nomor 5. Benar. OT. Oke. 7. Oke, good job. Mantap. 7. Job. Oke, sekarang kita masuk kepada mendengarkan kata ini. Katanya ksa. Mana itu? X. Ksat katanya, ksat. X. Yang mana X? A. Habis itu yang ini. Habis itu Ah. T. Kita coba cek benar atau salah. Oh, benar. Benar. Nah, ini O katanya. O yang mana? Oh, ini no. Nomor 1. Nomor 1. Oh, nice. Benar ya. Memang kalian pintar lah. Oke, udah tantangan kita udah penuh. Complete katanya. Nilai kita 95% benar. Oh, memang. Habis itu kita continue. Asik. Continue. Oke, hari ini kita udah selesai. Jadi kita bisa lanjut lagi ke huruf-huruf selanjutnya. Ini kita udah selesai untuk hari ini. Ini besok kita lanjut, kita continue. Oke, ini tadi udah diajari bagaimana konsisten kita dalam belajar. Kita berapa hari, contoh kita 7 hari. I can do it. All daily quiz complete. Tadinya. Oke, begitu saja bagaimana kita mulai dari tadi mengenal huruf atau abjad di dalam Yunani. Ada tadi masih ingat berapa jumlah abjad di dalam Yunani? 24. 4. Oh, masih ingat ternyata sama kalian ya. Ini yang di bawah itu vokal, 2 vokal, yang di sini ada 2 konsonan. Nah, tadi cara-cara menulis hurufnya tadi udah di sini, tinggal ikuti di sini aja, tinggal start listen gitu. Oke. Cukup sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Kita udah belajar tadi bagaimana mulai dari mengenal abjad, bagaimana tadi menulis huruf, sampai kepada bagaimana beberapa huruf digabungkan menjadi satu kata tadi. Kita udah belajar bersama. Nah, sekian saja untuk pengenalan pembelajaran pada abjad Yunani atau pembelajaran dasar bahasa Yunani pada hari ini. Saya kembalikan kepada Pak Frans. Oke, baik. Terima kasih untuk penjelasannya Kak Yafar dan teman-teman. Ini sangat membantu dan bermanfaat bagi kita untuk belajar, terutama kita sebagai mahasiswa. Dalam hal ini saya akan memberikan atau kelompok akan memaparkan refleksi daripada penggunaan aplikasi ini. Setiap aplikasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kekurangan dari aplikasi ini tidak mengurangi semangat kita belajar. Sebab orang sukses tidak sampai kepada pengetahuan di titik itu saja, tetapi belajar terus-menerus, karena belajar bagian dari kehidupan. Dalam aplikasi Duolingo ini, dia memberikan sebuah pemahaman, refleksi bagi kami sebagai kelompok yang memaparkan tentang aplikasi ini. Dia berkata begini: sekalipun kesulitan dalam belajar, tetapi memiliki motivasi terus belajar. Dalam aplikasi ini juga memberikan pelajaran bagi kita, sebagaimana ketika kita salah, aplikasi ketika kita salah, dia memberikan sebuah peringatan. Tetapi tidak sampai peringatan, tapi dia memberikan solusi. Implementasinya bagi kita sebagai mahasiswa dan termasuk sebagai seorang pengajar, ketika ada mahasiswa atau teman-teman yang salah, kita tidak menegurnya, tetapi justru memberikan sebuah bagi dia jalan keluar atau
jawaban-jawaban ketika dia mengalami kesalahan. Dan ketika dia juga melakukan sesuatu tugas yang baik, maka kita sebagai temannya atau guru juga mengapresiasi. Sebagaimana dalam aplikasi ini, ketika kita mengerjakan tugas yang diberikan oleh aplikasi Duolingo ini dengan benar, maka dia memberikan sebuah apresiasi. Excellent, good job. Jadi dalam hal ini kelompok memberikan edukasi maupun reflektif bagi kita semua, dan tentunya semangat terus untuk maju dan tetap belajar. Tuhan memberkati. Shalom.